diruqyah. Oke, minta diruqyah. Nah, itu yang salah. Ketika semisal sedang ada nih pengobatan ruqyah massal, ya. Pengobatan ruqyah itu apa? Massal. Kemudian kita ikut, boleh nggak? Boleh. Namun kalau kita minta diruqyah itu, paham nggak sih maksudnya, teman-teman? Datang ke orang pintar, datang ke ustadz, datang kiai, tolong ruqyah saya. Nah, itu yang nggak boleh tuh, yang kayak gitu. Saya sakit, tolong dong diruqyah. Nah, itu yang nggak boleh tuh, yang kayak gitu. Ya. Paham ya maksudnya ya? Namun kalau kita melakukan ruqyah mandiri, itu justru malah bagus. Bagus sekali. Gitu ya. Apakah kita boleh bersyariat? Ya boleh atuh dah. Boleh. Justru ibadah jika tidak diawali dari syariat, nanti malah jadi apa ya? Ibarat kata orang jalan tanpa pakaian. Tuh. Ya tetap bersyariat haruslah. Harus. Namanya sholat ya harus syariat. Syariatnya apa? Ya harus takbir, ya harus ruku, ya harus sujud. Harus syariat, itu nggak boleh lepas. Makanya ini yang kebanyakan orang juga gagal paham. Oh, dia mah tingkatannya masih syariat. Oh, dia mah udah ma'rifat. Nggak boleh seperti itu. Karena syariat, torekot, hakikat, ma'rifat itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ini bukan sebuah makom, bukan sebuah tingkatan. Bukan. Ini tuh satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin kita bisa sholat kalau nggak mengenal syariat? Nah, makanya tentang sholat itu bukan melulu tentang syariat juga. Ya, kita juga harus bertorekot. Belajar, ikuti para ustadz, ikuti para ulama, itu namanya torekot. Sholat juga harus hakikat. Hakikat itu apa? Pakai rasa. Tujuannya itu apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan cuma gara-gara yang penting gugurin kewajiban. Kalau hanya sebatas gugurin kewajiban, belum hakikat. Nah, nanti kalau udah mencapai titik itu, baru kita bisa merasakan ma'rifat atau disebutnya kekhusyuan. Contoh lah, ya. Contoh, ketika kita mau minum air kelapa. Kelapa itu namanya syariat. Ngupas itu namanya torekot. Cara ngupasnya itu namanya torekot. Ketika kita minum, ada rasa di air kelapa itu namanya hakikat. Setelah minum, merasakan segar, itu namanya marifat. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi bukan tingkatan-tingkatan. Emang bisa kelapa belum dibuka, kita membayangkan, wah ini rasanya kayak gini. Wah, nggak bisa. Emang membayangkan makanan doang langsung kenyang, emang bisa? Nggak bisa. Namanya lapar harus ada wujud nyata makanan, harus ada kita makan, ada rasanya, baru merasakan kenyang. Nah, itulah prosesnya. Oke? Ya, jadi bukan tingkatan-tingkatan, bukan. Ini yang banyak orang gagal paham. Sehingga apa? Bagi orang yang tidak mempelajari itu, ilmu yang berkaitan dengan syariat, torekot, hakikat, marifat dianggapnya bid'ah, sesat. Karena mereka nggak mempelajari. Padahal jika dipelajari, ya syariat, torekot, hakikat, ma'rifat itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Ada orang pengen menghadap Allah tanpa sholat, ingat doang. Dianggapnya udah sholat. Nggak bisa. Rasulullah saja yang udah dijamin surganya, manusia yang paling mulia, itu aja sampai bengkak lututnya untuk sholat. Ada orang zaman sekarang tanpa sholat, katanya udah, udah wali, dan lain sebagainya. Tetap nggak bisa, teman-teman. Tetap harus. Sholat itu tetap harus dikerjakan. Tanpa terkecuali. Tanpa. Oke? Seperti itu ya, teman-teman ya. Kenapa nih lampunya? Seperti itu. Makanya hayu. Kita tuh mulai sekarang tuh harus gini. Jangan ikutin tren. Jangan ikutin tren. Karena sekarang banyak yang disampaikan ya. Yang disampaikan oleh para ulama. Akhir zaman itu orang berilmu dicabut oleh Allah. Mereka pada dicabut, meninggal duluan. Ya, meninggal duluan. Orang-orang yang berilmu itu dicabut oleh Allah. Sedangkan sekarang akan muncul orang tanpa ilmu namun bisa berfatwa. Sekarang sudah terbukti. Itulah kenapa sekarang nama ruqyah itu rusak di Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia taunya ruqyah itu ngeluarin jin. Bahkan buat bercandaan. Wah, kamu banyak jinnya, ruqyah sana. Bukan seperti itu, guys. Apalagi sekarang lagi ngetren cek kodam. Wah, saya ada kodamnya ini, berarti harus gimana? Ruqyah sana. Bukan kayak gitu caranya. Bukan. Makanya itu sedangkan oknum pedagang agama justru mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Udah tahu orang sekarang lagi banyak menggemari ruqyah. Akhirnya apa? Memanfaatkan situasi. Dengan cara apa? Jualan minyak. Dikasih nama ruqyah. Yang tadinya harga 50.000 jadi 300.000. Nah, dia jualan minyak apa jualan agama? Dia jualan minyak apa jualan doa? Jika Anda benar-benar seorang ulama, buka Al-Quran. Bukankah memperjualbelikan ayat Al-Quran itu haram hukumnya? Bukankah memperjualkan doa dan agama itu haram hukumnya? Kenapa Anda mengambil kesempatan dalam kesempitan? Di saat semua orang sudah mulai antusias pengobatan secara Islami, Anda justru ngambil kesempatan. Ini apa namanya? Oknum pedagang agama. Banyak seperti itu? Banyak. Ya, banyak. Ya, banyak. Kemudian lihat lagi. Garam. Memang garam itu sesuatu yang diajarkan. Namun bagi oknum pedagang agama, melihat potensi ini, akhirnya Pak, jualan garam ruqyah, jualan garam doa. Doa kok dijual. Bukankah ayat Al-Quran sudah jelas bukti nyata memperjualbelikan ayat Al-Quran itu haram hukumnya? Garam 1 kilo 8.000 dikasih nama ruqyah jadi 100.000. Dia jualan garam apa jualan doa? Nah, itu yang harus dipahami ya teman-teman ya. Itu yang harus dipahami. Oke? Nih makanya banyak orang yang salah kaprah dengan pengobatan-pengobatan yang secara Islami ternyata ya seperti itu. Apakah langkah yang harus kami lakukan untuk tahap kesembuhan sesuai syariat? Bagus sekali nih pertanyaannya. Ya, bagus sekali. Bagus sekali. 1. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa. Berarti adanya sakit disebabkan karena adanya dosa. Kesadaran akan dosa ini gerbang utama akan mendapatkan sembuh. Namun kalau sakitnya justru menimbulkan prasangka, gara-gara makan ini saya sakit, gara-gara orang itu saya sakit. Nah, jangan mimpi sembuh. Jangan mimpi sembuh. Kalau sakitnya masih memiliki prasangka, jangan mimpi sembuh. Sembuh di sini, ingat, sembuh itu ada 2 teman-teman. Sembuh berkah, sembuh istidraj. Sembuh berkah itu sembuhnya melahirkan ketaatan dan keimanan. Ini sembuh berkah. Sembuhnya menjadikan pribadinya semakin baik. Ini sembuh berkah. Sembuh istidraj, sembuh jasadnya, keimanannya nggak ikut sembuh. Sifat perilaku perbuatannya nggak ikut sembuh. Ini istidraj namanya. Sedangkan banyak orang nggak memahami ini. Yang penting sembuh. Akhirnya apa? Dapat sembuhnya sembuh istidraj. Sembuh istidraj itu apa? Udah dibiarin sama Allah. Kalau bahasa orang Sunda mah, sabodo teing. Orang yang mau berbuat dosa kayak orang mau berbuat amal kayak Allah udah cuek sama orang seperti itu. Allah sudah ngabaikan orang-orang seperti itu karena dia sendiri mengabaikan perintah Allah. Nah, jangan sampai kita mendapatkan sembuh justru malah sembuh istidraj. Sembuh dari penyakitnya tidak melahirkan ketaatan kepada Allah. Sembuh dari penyakitnya tidak melahirkan keimanan dari Allah. Ini sembuh yang harus dihindari. Namanya sembuh istidraj. Sedangkan sembuh berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Ini sembuh berkah. Makanya kita harus sadar. Allah berfirman, jelas sekali ayatnya. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Oke? Rasulullah bersabda, penyakit kita penyebabnya adalah dosa. Sedangkan gerbangnya dosa adalah sifat perilaku perbuatan. Maka dengan kita akui kesalahan kita, kemudian berjanji kepada Allah tidak ngulangin sifat perilaku perbuatan yang salah, itu disebutnya taubatan nasuha. Karena perintahnya jelas oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asarabukum ayyukafirrankum sayyiatikum wa yudhilakum jannah. Jelas sekali firmannya. Kenapa yang dipanggil orang-orang beriman? Karena hanya orang-orang beriman ketika diberikan nasihat bahwasanya sakitnya gara-gara dosa, dia percaya. Bagi orang yang tidak memiliki iman, gak akan percaya. Karena Allah manggil hanya orang-orang beriman saja. Karena bagi orang yang beriman, ngeyel. Enggak kok, sakit saya gara-gara keturunan, sakit saya gara-gara jatuh, sakit saya gara-gara kepleset, sakit saya gara-gara ketabrak, sakit saya gara-gara macam-macam. Nah, bagi orang yang tidak beriman, gak akan percaya dikasih tahu bahwasanya sakitnya adalah dosa. Itulah kenapa yang Allah panggil hanya orang-orang beriman saja. Karena bagi orang yang nggak beriman, ngeyel. Dikasih nasihat apapun, ngeyel. Tuh, makanya firmannya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman. Bertobatlah dengan sesungguh-sungguhnya, semurni-murninya. Tuh teman-teman.
Allah panggilnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Yang dipanggil hanya orang-orang beriman. Orang memiliki keimanan pasti akan sadar sakitnya adalah karena dosanya. Karena jelas sudah mendapatkan wanti-wanti dari Rasulullah. Oke? Nah, kemudian di saat ia memperbaiki penyebabnya, ia perbaiki sifat perilaku perbuatannya, ia memohon kepada Allah, ya Allah, hamba memohon kepadamu, ampuni hamba, ampuni dosa-dosa hamba. Ampuni segala dosa penyebab penyakit ini. Ampuni segala kezoliman, segala kesombongan penyebab penyakit ini, ya Allah. Hamba mohon kepadamu, engkaulah Rob sebaik-baik penyembuh hamba, sebaik-baik pemberi pertolongan untuk hamba, sebaik-baik pembimbing hamba. Hamba mohon ya Allah, bimbing langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang kau ridhoi, sembuh yang kau berkahi. Andaikan tobatan kita nasuha, tobat kita diterima oleh Allah, kemudian kita meminta kesembuhan yang berkah dari Allah, pasti Allah Rob yang maha baik akan membimbing langkah kaki kita. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat dokter, lewat rumah sakit, lewat kiai, lewat ustadz, lewat habib, lewat herbal, lewat terapi, pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, andaikan sembuhnya kita harus berobat, pasti dipertemukan dengan obat yang terbaik. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu teguk air bisa jadi jalan sembuhnya. Sebutir nasi bisa jadi jalan sembuhnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang harus dipahami. Kebanyakan orang nggak tahu. Ketika lagi sakit yang dicari obat. Ketika lagi sakit yang dikedepankan ikhtiar. Ini kebanyakan orang langkahnya salah. Ibarat kata tubuh kita adalah rumah. Jika atap kita rusak, otomatis bocor ketika turun hujan. Sedangkan ketika bocor, kita hanya sibuk cari ember, sibuk cari baskom, baskomnya penuh, cari ember lagi, baskom penuh lagi, cari bolak-balik gitu mulu. Wah, baskom ini masih penuh luber, cari baskom yang lain. Baskom ini nggak mempan, cari ember yang lain. Wah, katanya ember ini jelek, beli ember yang bagus. Selagi atapnya belum diperbaiki, maka bocor itu tidak akan pernah sembuh. Kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, nggak akan sembuh bocornya. Begitupun penyakit, kalau hanya sibuk cari obat, sibuk ikhtiar ke sana kemari, sedangkan penyebabnya tidak diperbaiki, nggak bisa teman-teman. Karena sangatlah lucu ketika rumah kita ada segumpal daging, dibiarin dagingnya. Otomatis lama kelamaan dagingnya busuk. Busuknya daging memunculkan aroma yang tidak sedap. Dari aroma yang tidak sedap, datanglah lalat. Ketika lalat itu masuk gara-gara mencium aroma bangkai, kita hanya sibuk ngusir lalatnya, bangkainya masih ada, itu hal bodoh. Kenapa? Lalat itu pasti akan kembali lagi. Namun jika kita ambil bangkainya, kita kubur bangkainya, kita bersihkan bekasnya, wangikan bekasnya, tanpa repot-repot kita suruh lalat itu pergi, atas izin Allah lalat itu akan pergi. Nah, begitupun diri kita, di dalam diri kita ada segumpal daging. Jika dibiarkan, pasti bau. Sok, yang keluar dari tubuh kita semuanya bau. Yang keluar dari tubuh kita semuanya bau. Keringat kita bau, apalagi, wah macam-macam dah. Yang lewat atas, lewat bawah, lewat depan, lewat belakang, semuanya bau. Kenapa yang keluar dari tubuh kita semuanya bau? Karena ada daging yang mulai membusuk. Daging yang mulai bangkai, daging yang bernanah, buah daripada sifat-sifat buruk kita. Tuh teman-teman. Ada nggak yang keluar dari tubuh kita nggak bau? Nggak ada. Bahkan keringat di kepala aja dicium bau. Tuh. Apalagi yang menempel di celah-celah kuku dicium bau. Dan konyolnya manusia udah tahu bau dicium lagi. Bahkan betah dengan baunya. Inilah lalat. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, ia tetap memilih sampah. So, siapa yang kalau gunting kuku kaki udah tahu bau, dicium lagi. Siapa yang suka kayak gitu? Nah, ini bukti bahwasanya dia senang dengan baunya, senang dengan perbuatan kesalahannya, senang dengan kotorannya. Tuh teman-teman. Bagi orang yang waras, dia udah tahu kotor, udah tahu bau, nggak akan dicium lagi. Orang yang waras. Bagi orang yang gak waras, Masya Allah, ada
kotoran kuku dikit aja di kaki. Dicium lagi. Nah, kan aneh. Aneh. Namun bagi orang yang sedang belajar membersihkan diri, menata hati, membersihkan hati, mencium aroma tubuhnya ada yang bau, dia langsung istighfar. Ya Allah, yang menempel di kulit saya saja bau, apalagi hati saya. Renungkan. Yang menempel di kulit saja bau, apalagi kolbu saya. Makanya wajar keringat jadi pada bau. Emang dari mana adanya bau badan? Emang dari mana? Ada beda hormon dan lain sebagainya gitu. Hei, bukan masalah itu. Siapa yang mengizinkan hormonnya bermasalah? Allah yang mengizinkan. Kenapa Allah izinkan itu? Karena ada sifat yang membuatnya bau. Tuh teman-teman. Ya, ini bukti bahwasanya apa? Bahwasanya banyak manusia yang justru malah cinta, suka dengan kebodohannya, suka dengan dosa-dosanya. Tuh teman-teman. Udah tahu bau, masih penasaran, dicium lagi. Tuh. Ya, makanya ayo sekarang kita mada belajar atuda. Sembuh milik Allah. Bukan milik obat. Bukan milik dokter. Bukan milik rumah sakit. Bukan milik Pak Ustadz. Bukan milik Pak Kiai. Bukan milik herbal. Bukan milik terapi. Bukan. Sembuh itu milik Allah. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat. Sedekat urat nadimu. Allah maha segala-galanya, sangat dekat. Kenapa nggak didekatin? Sedangkan dokter kan harus ke rumah sakit. Sedangkan orang pintar kan harus pergi. Yang jauh, yang nggak ngasih jaminan sembuh, Anda datangin terlebih dahulu. Sebelum Anda mendatangi Allah, apa kabar itu namanya keimanannya? So, coba renungkan. Sembuh milik Allah. Obat milik Allah. Pertolongan milik Allah. Allah maha segala-galanya. Allah di mana? Allah sendiri berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Berarti apa? Allah sangat dekat dengan kita. Kenapa yang maha segala-galanya nggak didekatin? Padahal dekat. Sedangkan yang nggak ngasih jaminan sembuh, Anda datangin. Sampai dibela-belain. Nggak bisa bangun dari tempat tidur, digotong-gotong untuk berikhtiar. Kenapa nggak berusaha bangun untuk sholat? Kenapa nggak berusaha bangun untuk istighfar? Bangun bukan berarti badannya berdiri. Bangunkan hatinya yang tertidur. Atau jangan-jangan hatinya mati. Bangunkan. Karena hati ini adalah perangkat paling utama. Satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Satu-satunya perantara hubungan kita dengan Allah. Tuh teman-teman. Makanya kita harus sadari. Kita harus sadari dulu bahwasanya penyebab penyakit kita disebabkan karena adanya dosa-dosa kita. Bukan gara-gara orang lain. Bukan gara-gara makanan. Nah, ini yang menjadi kesalahan. Kenapa sembuhnya sulit? Kenapa masih ada prasangka kepada makanan? Masih ada prasangka kepada orang lain? Emang betul ada sakit santet sihir guna-guna? Betul ada. Namun tugas kita bukan memikirkan ini santet atau bukan. Tugas kita kenapa Allah izinkan sakit ini ada dalam tubuh kita. Berarti karena adanya teguran. Karena sakit itu cuma hanya ada 3. 1 ujian, 2 teguran, 3 azab. Nggak ada sakit suruh nyari obat. Nggak ada. Nggak ada sakit suruh ikhtiar. Nggak ada. Sakit cuma ada 3. Ujian, teguran, azab. Kebanyakan orang ketika lagi sakit seakan-akan mendapatkan pertanyaan. Apa obatnya? Emang lagi sakit lagi ditanya sama Allah apa obatnya? Enggak guys. Lagi sakit itu lagi disuruh taubat. Bukan cari obat. Taubat. Tahu obat. Bukan cari obat. Ini yang harus dipahami dulu guys. Oke? Jadi jangan cari obat mulu. Taubat yang dikedepankan. Ya. Nah itu yang harus dipahami. Ya. Jadi kalau udah sadar itu. Nah itulah gerbang awal untuk sembuh. Karena sembuh itu bukan berarti langsung sembuh penyakitnya. Enggak. Dititipkan kesabaran saja itu udah sembuh namanya. Ya. Dititipkan kesabaran saja udah sembuh namanya. Yuk makanya teman-teman. Mulai sekarang kita udah dijajah. Pikiran kita sudah digiring opininya oleh oknum pedagang obat. Keimanan kita sudah digiring opininya oleh pedagang agama. Sehingga apa? Ketika lagi sakit bukan bergantung kepada Allah. Seakan-akan bergantung kepada mereka. Yuk, yang digiring opininya, pedagang obat.
Sakit, minum obat ini, gak boleh makan itu. Sakit, minum obat ini, gak boleh makan itu. Itu pedagang obat. Bahkan tidak sedikit oknum-oknum pedagang obat itu apa? Mencoba melemahkan keimanannya. Contoh, puasa itu perintah dari Allah. Sedangkan puasa adalah satu-satunya jalan. Ya, satu-satunya jalan untuk mengistirahatkan seluruh organ dalam tubuh kita. Itu satu-satunya jalan. Jadi satu-satunya jalan untuk istirahatkan organ tubuh hanya berpuasa. Bukan tidur, bukan. Tidur istirahat badannya, namun organ tubuhnya nggak istirahat. Namun puasa istirahat organ tubuhnya, mereka memperbaiki dirinya, disebutnya detox. Itulah kenapa orang ketika lagi berpuasa aroma mulutnya bau. Karena tubuhnya sedang detox, ngeluarin racun. Ya. Nah, puasa itu perintah Allah, Tuhannya. Ada orang sakit asam lambung nggak boleh puasa. Katanya 3 jam sekali nggak boleh telat makan. Sehingga Pak lemah keimanannya, dia lebih percaya pedagang obat ketimbang firman Tuhannya. Terbukti imannya goyah. Kira-kira perintah Allah apakah mungkin berdampak buruk pada diri kita? Apa mungkin perintah Tuhan kita akan berdampak penyakit pada tubuh kita? Mustahil teman-teman. Tidak ada satupun ketaatan yang akan berdampak buruk kepada diri kita. Gak mungkin. Dampak ketaatan hanya satu, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Mana mungkin ketaatan kita justru malah berdampak buruk pada penyakit. Gak mungkin jika Anda punya iman. Jika punya iman gak mungkin. Ya kembali, perintah puasa yang dipanggil siapa? Orang yang beriman kan? Bukan manusia. Orang yang beriman yang dipanggil. Ya. Ingat, orang berpuasa yang dipanggil siapa? Orang beriman. Karena bagi orang yang beriman, perintah Tuhannya itu yang dikedepankan. Oke? Bagi orang yang lemah iman, ikut. Bagi orang yang lemah iman, ikut.